Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi sama saya Fahmi Salan di channel YouTube Pangeran Bersarung. Dan kali ini ada sebuah pertanyaan yang masuk. Kayaknya udah lama juga nih ya nggak bikin video soal pertanyaan dan jawaban. Jadi ada pertanyaan yang masuk, pertanyaannya gini, saya bacain di WA. Jadi amplop undangan bertuliskan nama itu dianggap hutang dan membuat kita terhalang masuk ke surga. Hati-hati ya bunda, jangan menganggap enteng semua ini, karena suatu adat jadi kebiasaan yang tak patut ditiru, menjadikan kita berhutang seumur hidup kita, nauzubillah. Biasakan ikhlas dalam memberi, tak bisa banyak, sedikit pun tak apa. Dalam setiap acara, entah itu tasmiyahan atau akikahan, nikahan, dan sebagainya, kebiasaan kita dari orang tua terdahulu pasti memberikan sebagian hadiah berupa uang dalam amplop. Tolong ya bunda, jangan tulis namanya, karena kebiasaan dari berbagai adat yang amplopnya bertuliskan nama si pemberi, bila dia ada acara, seberapapun yang diberikan harus kita kembalikan, alias dianggap hutang. Kalikan aja yang acaranya dapat amplop sampai berpuluh-puluh juta atau ratusan juta. Berapa hutang yang kita tanggung di akhirat? Karena si pemberi berharap uangnya dikembalikan pas dia ada hajatan juga. Berilah seikhlasnya yang kamu punya, karena hal itu tidak memberatkan si penerima. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Copas. Ya, jadi ini ada artikel, ada tulisan di mana si penanya ini nanya kepada saya bagaimana pandangan saya terhadap artikel ini gitu, tulisan ini. Jadi gimana tentang amplop kondangan? Simak jawabannya berikut ini. Oke, jadi berkaitan dengan amplop kondangan, pertama saya tegaskan bahwa amplop kondangan itu bukan hutang. Bukan hutang. Kenapa? Karena tidak ada akad hutang di situ. Hutang piutang itu mesti ada akad yang jelas. Saya pinjam uang ke kamu berapa, kamu berikannya berapa, lalu tanggungannya jadi berapa. Kemudian temponya mau dibayar kapan. Jadi itu jelas bahwa ini adalah uang yang saya terima adalah uang hutang. Baru jadi hutang. Kalau amplop kondangan nggak ada kata-kata itu. Nggak ada kata-kata bahwa ini uang amplop yang saya berikan, nanti kalau saya bikin acara kamu balikin ya. Nggak ada kayak gitu. Maka amplop kondangan kesimpulannya adalah bukan hutang. Tapi memang tak bisa dipungkiri bahwa di masyarakat kita terjadi semacam seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya saya kondangan ke seorang kawan, nanti begitu saya punya acara, dia kondangan ke saya, dia akan mengembalikan uang seperti yang saya berikan kepada dia saat acara dia itu. Nah, ini adalah paradigma atau sudut pandang yang salah yang perlu dibenahi. Mungkin orang tua kita dulu melahirkan tradisi ngamplopin itu memang awalnya ikhlas gitu. Awalnya ikhlas, mereka saling bantu. Karena memang dalam ajaran agama Islam itu nggak ada yang namanya kondangan datang bawa amplop, tuh nggak ada. Karena konsep walimatul arus atau walimatul urus atau walimatul khitan atau apapun acara-acara seperti itu, ya memang harusnya dari si penyelenggara acara yang punya hajat, niatnya adalah sodako gitu. Jadi ngundang mereka makan-makan, yaitu niatin sodako. Jangan berharap untuk dapat bantuan dari pihak tetangga atau dari siapapun, jangan berharap. Cuma kemudian mungkin seiring berjalannya waktu muncul kesadaran nih. Jadi setiap ada orang bikin acara, tetangganya ini punya kesadaran pengen bantu gitu. Nah cuma entah kapan dan siapa yang mulain, tiba-tiba bantuan dari para tetangga ini diartikan sebagai utang gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya bikin acara, tetangga pada ngasih, saya catatin nama-namanya, ngasih apa, begitu dia bikin acara, saya akan belikan benda yang sama atau amplopnya uang yang sama gitu. Ini paradigma yang salah gitu, yang perlu dibuang jauh-jauh. Dulu pun satu kejadian, nggak dulu ya, kemarin belum lama, ketika ada kawan saya mau nikah. Terus saya ngobrol nih sama kawan yang lain, terus ditanya, lu besok mau kondangan nggak ke si A gitu. Oh iya, insya Allah gue kondangan. Lu mau ngamplopin berapa katanya? Aduh nggak tahu, ntar lihat aja dah.
kondisinya kan emang lagi begini, corona kan, kita nggak tahu nanti ada uang berapa, ya nanti aja lihat gitu. Kata dia, emang lu nggak catetin waktu dia kondangan ke lu? Hah? Enggak lah, ngapain catetin? Lu nggak tahu dong dia kondangan berapa? Nggak tahu. Lalu gimana dong, nggak mulangin? Emang kondangan mesti mulangin? Ya enggak lah. Kalau dia waktu itu punya uang lebih dan dia niat bantu gua, ya terima kasih, alhamdulillah. Begitupun ketika nanti dia bikin acara dan gue punya uang lebih, gue bantu dia gitu. Jadi akadnya bukan akad hutang gitu. Ya memang ada sebuah sudut pandang yang salah yang menganggap itu sebagai utang. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Jangan sampai acara walimah itu ada ajang untuk utang piutang. Ya itu salah banget. Itu mesti diluruskan. Bahkan ada lagi begini. Ada orang walimah. Walimah itu kan tujuannya, katakanlah walimah nikah, walimatul arus. Walimah nikah itu kan tujuannya untuk memproklamirkan bahwa ini ada pasangan sudah nikah gitu. Jadi kalau nanti dia main berdua bareng kemana gitu, jangan sampai ada orang yang nggak tahu udah nikah, digerebek aja gitu kan, nggak lucu gitu. Makanya dibikin walimah supaya orang pada tahu gitu. Nah, walimah ini sifatnya sodakoh dari si pemilik hajat gitu. Nah, walimah dilakukan karena setelah akad nikah selesai. Jadi udah akad nikah baru walimah. Tapi sekarang nih muncul fenomena, dan ini terjadi di kampung saya sendiri. Ada belum akad tapi udah bikin walimah. Aneh gitu. Entah tujuannya buat apa, buat modal. Ya kalau emang nggak punya modal ya jangan nikah dulu lah gitu kan. Walimah itu harus setelah akad gitu. Jadi akad dulu baru walimah. Ini belum ada akad, tahu-tahu. Iya, maafin tadi terputus karena tiba-tiba ada telepon, jadi kameranya mati. Iya, jadi gitu. Berkaitan dengan walimah, ini banyak yang perlu diluruskan. Jadi akad kita ngamplopin itu bukan akad hutang, itu akad kita, maksudnya niat baik kita untuk membantu kawan kita yang sedang punya hajat gitu. Ya kita boleh aja berharap bahwa kalaupun nanti kita punya hajat, mereka bantu kita, boleh-boleh aja, tapi berharapnya jangan ke dianya, tapi ke Allah aja. Jadi, kalaupun kita bantu dia nih, nanti kita punya hajat, pasti kita dibantu, meskipun bukan lewat dia. Itu kan urusan Allah. Soal balasan-balasan itu kan urusan Allah. Makanya, untuk acara-acara kondangan, jangan pernah niatin amplop yang antum berikan kepada sahibul hajat adalah hutang, yang nanti mesti dibayar. Jangan sampai seperti itu. Begitupun ketika antum punya hajat, jangan sampai ketika menerima amplop, ya udah ini adalah bantuan dari kawan. Doakan mereka supaya rezekinya lancar, supaya rezekinya makin berkah. Jangan dianggap ini adalah hutang yang mesti saya bayar. Gak begitu konsepnya. Oke. Kemudian juga tadi walimah itu mestinya yang disunahkan adalah setelah akad, bukan sebelum akad udah bikin walimah. Itu salah. Ya salah, secara agama salah. Nggak ada walimah sebelum akad, tuh nggak ada. Jadi ini jangan ditiru, ini bukan tuntunan syariat, walaupun ada, tapi kalau tidak sejalan dengan syariat, ya kita mesti perbaiki supaya lebih searah, sejalan dengan syariat. Gitu aja pandangan dari saya. Jadi bukan utang, ya, untuk amplop kondangan bukan utang. Dan kalaupun mau kondangan nggak punya uang gitu kan, nggak punya amplop, datang aja, karena datang kondangan itu wajib gitu. Jangan sampai kita nggak datang ke acara kondangan gara-gara nggak punya uang, melainkan kalau kita nggak datang dengan alasan di sananya ada maksiat, seperti ada minuman keras, ada khamr, ada dangdutan dan lain sebagainya, itu boleh jadi alasan untuk kita nggak datang. Tapi kalau misalnya alasannya gara-gara nggak punya uang lalu nggak datang, ini bukan alasan yang diterima oleh syariat. Demikian jawaban dari saya tentang amplop kondangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.